Baik, kita mulai ya. Dari sekarang kepada Bu Zulfa kami silakan waktunya 7 menit. Mic-nya Bu, belum? Ya. Mohon izin share screen, Jeh. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Rois Mustafa selaku moderator, kemudian Ibu Budi Lestari MPD selaku penguji, dan Ibu Dr. Dina Sugianti MSI selaku mentor saya. Perkenankan saya, Sulfa Ayuningsih, menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pelatihan Media Survei Elektronik sebagai Upaya Optimalisasi Penguatan Teknologi dalam Penelitian Mahasiswa Program Studi Gizi Universitas Islam Negeri Wali Songo. Hmm. Isu yang teridentifikasi di program studi gizi UIN Wali Songo yaitu yang pertama, belum optimalnya penggunaan media survei elektronik untuk penelitian mahasiswa. Yang kedua, kurangnya jumlah dosen dengan jabatan fungsional lektor, kepala, dan profesor. Ketiga, belum optimalnya fasilitas publikasi ilmiah dosen. Empat, belum tersedianya sistem pendampingan psikososial untuk mahasiswa. Yang kelima, belum efektifnya mekanisme bimbingan skripsi mahasiswa. Dari kelima isu tersebut, kemudian dianalisis menggunakan metode APKL sehingga diperoleh tiga isu yang tertinggi. Kemudian dianalisis lagi menggunakan metode USG dan terpilih isu utama yaitu belum optimalnya penggunaan media survei elektronik untuk penelitian mahasiswa. Faktanya adalah pengumpulan data penelitian mahasiswa masih menggunakan kuesioner kertas. Kemudian isu ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu belum adanya perencanaan pembelajaran yang sistematis dan berkaitan dengan smart ASN karena dosen belum adaptif dan proaktif dalam pemanfaatan teknologi digital. Dampak dari isu ini yaitu pada efisiensi pengambilan data, akurasi data, dan kualitas data penelitian menjadi kurang. Untuk mencari penyebab dari isu utama, maka dilakukan analisis menggunakan Fishbone dan ditemukan penyebab utamanya adalah tidak ada pelatihan penggunaan media survei elektronik. Maka muncul 5 gagasan kreatif sebagai solusi dari isu tersebut. Yang pertama, pelatihan media survei elektronik, lalu modul praktis. Yang ketiga, program mahasiswa mengajar mahasiswa. Yang keempat, klinik digital riset di Prodigisi. Dan yang kelima, memasukkan materi ke dalam mata kuliah. Pelatihan media survei elektronik dipilih sebagai solusi karena pelatihan ini tidak memerlukan perubahan kurikulum, kemudian dapat dilaksanakan dalam waktu singkat dan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan keterampilan mahasiswa. Pada pelatihan media survei elektronik terdapat 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan. Tahapan kegiatannya adalah observasi kebiasaan mahasiswa, merumuskan akar masalah, dan konsultasi dengan mentor. Outputnya adalah notulen wawancara, notulen konsultasi, dan foto wawancara dan konsultasi. Kegiatan kedua adalah menyusun desain pelatihan media survei. Untuk tahapannya yaitu menentukan tujuan, indikator keberhasilan dan sasaran, lalu menyusun alur kegiatan pelatihan dan konsultasi desain dengan mentor. Outputnya adalah dokumen desain pelatihan, foto pada saat pembuatan desain, dan foto saat konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan ketiga yaitu menyusun materi pelatihan, tahapannya adalah mengumpulkan dan menyusun materi, menentukan tools yang akan digunakan, membuat panduan praktik, dan membuat contoh kuesioner. Outputnya adalah dokumen materi pelatihan dan perangkat bahan ajar. Kegiatan keempat yaitu mempersiapkan kegiatan pelatihan. Tahapannya yaitu menyiapkan susunan kegiatan, melakukan pendaftaran peserta, dan menyiapkan daftar hadir peserta. Outputnya adalah susunan kegiatan pelatihan, dokumen daftar hadir peserta. Kegiatan kelima yaitu mengimplementasikan pelatihan. Tahapannya yaitu menyiapkan perangkat dan media pelatihan, mengelola pelatihan secara langsung, dan memandu peserta. Outputnya adalah dokumentasi pelatihan dan daftar hadir peserta.
Pada tahap kegiatan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi pelatihan dan rencana tindak lanjut. Tahapannya yaitu melakukan refleksi, mengedarkan feedback, dan menganalisis hasil pelatihan. Dan juga yang terakhir memberikan rekomendasi keberlanjutan. Outputnya yaitu dokumen kepuasan mahasiswa, laporan evaluasi, dan laporan tindak lanjut. Seluruh kegiatan 1 sampai 6 selaras dengan nilai dasar berakhlak karena nilai-nilai ini tercermin dalam upaya peningkatan layanan akademik, penguatan kapasitas mahasiswa, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan program studi UIN Wali Songo. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam mewujudkan UIN Wali Songo sebagai universitas riset dengan mendorong integrasi IPTEX dalam pembelajaran dan penelitian mahasiswa. Berikut ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi yang saya susun, dan saya juga sudah menyiapkan antisipasi untuk setiap kendala pada setiap masing-masing kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zulfa Yuningsi sudah menyampaikan paparannya. Kemudian kami berikan waktu kepada Ibu Mentor, Bu Dina Sugianti untuk memberikan penguatan. Kami berikan waktu 4 menit. Kami silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Rois. Nggih, salam kenal nggih Pak Rois dan Bu, Bu Budi Lestari. Ya, salam kenal Bu Eh, Dina. Salam nggih, kenal terima juga. kasih. Nggih, mungkin saya langsung saja nggih Mbak Zulfa. Saya ini kemarin sudah beberapa kali berkonsultasi kepada saya, mulai dari pemilihan judul ya, mana yang akan dijadikan tema pada kegiatan Latsar ini. Tadi sudah ada identifikasi masalah, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, karena ini tadi yang diangkat adalah pada mahasiswa. Nah, saya konfirmasi kembali Bu Zulfa terkait dengan penggunaan media survei elektronik yang digunakan itu apa toolnya ini Bu Zulfa? Baik, terima kasih Bu Dina. Untuk toolsnya nanti yang digunakan adalah Kobo Toolbox, Ibu. Oke, itu mudah diakses ya sama mahasiswa ya. Ya, mudah diakses, free akses, jadi tidak terkait Oh, dengan oke, baik. copyright, dan juga bisa melalui mobile phone, bisa application Oke. based, bisa web based, gitu, Ibu. Oke, ini kan untuk survei, berarti ke depannya untuk riset KISI terkait dengan survei begitu ya, Bu Sulfa ya. Tapi survei yang biasa manual kita arahkan ke elektronik begitu ya. Bu. Oke, baik kalau memang sudah tadi kan berarti pakai Kobo ya. Kalau Kobo sudah free dan bisa diakses, monggo. Takutnya saya kalau untuk mahasiswa kemudian setelah pelatihan, tapi mereka tidak bisa mengaplikasikan karena aplikasinya harus berbayar atau membutuhkan lisensi begitu. Ternyata ini enggak ya, sudah oke ya, Bu Sulfa ya. Kemudian saya mengingatkan kembali kepada Bu Sulfa, ada kegiatan evaluasi ya di akhir ya, Bu Sulfa ya. Ada Ibu di tahapan Ini kegiatannya. Oke, berarti sudah direncanakan ya. Karena kan nanti setelah kegiatan ini kalau kurang lebihnya kan harus kita lakukan evaluasi biar ke depannya kita juga bisa memperbaiki kembali begitu. Untuk rancangan evaluasinya sudah ada ya, Bu Sulfa ya? Untuk rancangan evaluasinya belum ada Ibu, mungkin nanti sambil berjalan pada saat pelaksanaan aktualisasinya Ibu. Oh oke, baik, tidak apa-apa. Tapi sudah direncanakan untuk ada evaluasi ya, Bu Iya, Sulfa ya? iya, Ibu. Oke, kemudian saya konfirmasi lagi terkait dengan pemilihan mahasiswa yang akan dijadikan subjek untuk kegiatan ini. Sudah ada dasarnya ya, tidak semua mahasiswa kan ya, karena kan sampelnya gimana Bu Sulfa? Untuk sampelnya sudah ada pemilihannya ya?
Oke, untuk sampelnya mungkin mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan penelitian, Ibu, untuk Ya. landasan observasi masalahnya. Namun untuk peserta pelatihannya, karena saat ini mahasiswa semester 7 sedang melaksanakan praktik kerja gizi, jadi mungkin nanti di mahasiswa semester 5 dan juga mahasiswa semester 5 mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, jadi nyambung dengan kegiatan ini, Ibu. Gitu. Oke, oke. Berarti ini yang mendapatkan materi pelatihan adalah mahasiswa semester 5 yang mereka sedang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian ya, Bu Sulfa ya? Iya, Ibu. Oh iya, itu malah bagus ya, sudah sinkron ya. Iya, Ibu. Oh, times up. Oke. Baik, Waktunya sudah demikian dari habis saya. ya. Keren Bapak time up-nya. Terima Ya, kasih Pak Rois, Bu Budi, ya, Mbak sama-sama Zulfa. Bu Dina. Oke, Bu Dina. Ya, terima kasih Ibu Dina sudah Mm. Hilang suaranya, Pak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu penguji untuk melakukan tanya jawab dan memberikan rekomendasi serta saran kepada peserta. Kepada Oke, Ibu penguji kami silakan. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bu Dina Sugianti selaku mentor, kemudian Pak Rois, teman saya yang saat ini bertugas sebagai moderator, dan juga Mbak Yulfa Ayuningse selaku peserta yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya. Beberapa hal perlu saya tanyakan juga. Jadi beberapa sudah terjawab oleh pertanyaan Bu Dina, malahan ya. Oke. Baik, tapi saya akan melihat judulnya dulu. Di situ kan pelatihan media survei elektronik sebagai upaya optimalisasi penggunaan teknologi dalam penelitian mahasiswa program studi gizi Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, ini memang masih umum banget nih. Maka tadi dari Bu mentor kan juga ada pertanyaan, ini mahasiswa yang mana? Apakah seluruh mahasiswa? Ya, apakah seluruh mahasiswa program studi gizi itu diperlakukan, ataukah hanya angkatan tertentu atau semester tertentu? Ya, kemudian di ini perlu Pak, Bu, where-nya di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Ya, siapa tahu ada Universitas Islam Negeri Wali Songo yang lain ya. Kemudian tahunnya, nah itu juga penting Bu. Jadi nanti ditambahkan mungkin semesternya, kemudian di mana dan lokasi Semarangnya, kemudian tahun. Ya, jadi nanti dibenahi ya untuk judulnya. Kemudian tadi saya juga cermati antara kegiatan yang dapat direalisasikan dengan matrik itu tidak match, Bu. Coba ditayangkan lagi. Yang 5 kegiatan yang memungkinkan untuk pemecahan masalah ini. Nah, ini gagasan kreatif. Coba ini, gagasan kreatif itu kan ditujukan untuk apa? Untuk memecahkan masalah, yaitu tentang optimalisasi penggunaan teknologi menggunakan pelatihan media survei. Nah, saya itu melihat 5 itu bagus, Bu, sebetulnya nih, yaitu pelatihan media survei elektronik, kemudian menyusun modul praktis, kemudian 3 program mahasiswa mengajar mahasiswa juga, kemudian klinik digital, riset di prodi. Yang kelima, memasukkan materi ke dalam mata kuliah. Jadi saya sudah membayangkan, wah ini keren banget ini. Tapi ternyata yang muncul di matrik itu berbeda. Ya, matrik coba. Ini Bu. Oh, ini karena sudah dipecah gini ya. Jadi di matrik itu saya baca di PDF Maun ya. Di PDF karena itu sudah dipecah-pecah. Nah, di matrik itu gagasan pemecahan isu sudah beda, Bu. Yaitu 1, mengidentifikasi permasalahan dan kondisi terkini terkait penggunaan media survei elektronik oleh mahasiswa. 2, mendesain desain pelatihan media survei elektronik. 3, menyusun materi pelatihan.
4. Mempersiapkan kegiatan pelatihan. 5. Mengimplementasikan kegiatan pelatihan. Dan 6. Melakukan evaluasi pelatihan dan rencana tindak lanjut. Jadi tidak ada penyusunan modul, kemudian peer teaching sesama mahasiswa, ataupun mengimplementasikan materi ke dalam mata kuliah. Nah, jenengan mau pakai yang mana? Saya tanya, Oh, fix-nya itu yang eh, mana? Mm-mm. iya. Oke. Izin menjawab, Ibu. Jadi untuk yang saya coba share screen yang di PDF, ya, Ibu. Ya, atau langsung aja yang Oh, iya. gagasan kreatif dan yang matrik udah jenengan jelaskan, nanti kelamaan. Oh, iya. Jadi yang gagasan itu, eh ya, jadi gagasan itu adalah rencana idenya, Ibu. Rencana idenya itu Untuk ada 5 ide. memecahkan Nggak, yang masalah, kan itu untuk toh? memecahkan masalah nggak. Heeh. Tapi dari kelima ide untuk memecahkan masalah ini yang paling mudah untuk diaplikasikan dan cepat terlihat Itu hasilnya yang satu, itu yang nomor pelatihan 1. media survei, Ibu. Oh, Nggih, gini Bu, begitu. gagasan kreatif itu adalah seluruh kegiatan yang dirancang untuk memecahkan masalah, bukan lagi peringkat, Oh, ya, Ibu. ya, bukan Hmm, peringkat. Peringkatnya sudah masuk di APKL dan USG, ya. baik. Oke, Baik. jadi nanti disesuaikan ya antara Ya, gagasan kreatif dan langkah apa namanya kegiatan di dalam matrik. Nanti kalau tidak ada kesesuaian kan lucu, nggih, oke? baik, baik. Tuh, tidak Nggih, nyambung di sebagai nggih, kata itu sudah tidak nyambung lagi. nggih, Baik, baik. itu ya. Kemudian nanti produknya apa, Bu? Untuk produknya, untuk materinya itu nanti berupa modul, mungkin modulnya sederhana seperti itu, Ibu. Ya. Kemudian juga pelatihan, pelatihan. Kemudian untuk outputnya adalah nanti mahasiswa bisa menggunakan, bisa membuat, kemudian menginput dan memasukkan datanya ke dalam software Hmm. analisis gitu, Ibu. Ya, mungkin juga perlu adanya video tutorial untuk membuat itu, nggih. Baik, baik, baik. Ya. Video tutorial aja, Mm-mm. Ibu. Ketika jenengan itu mau sosialisasi kan paling tidak membuat PowerPoint tentang itu, Nggih, kemudian nggih, tutorial, kemudian apalagi pelatihannya tuh. nggih. Terus jangan lupa yang disampaikan Bu Dina, instrumen untuk evaluasinya. Baik, Ya, Ibu. gitu nggih. Nggih. Cukup Pak Rois. Nggih. Terima kasih Ibu penguji, Bu Budi, luar biasa tadi. Dengan waktu yang sangat terbatas sudah bisa disampaikan beberapa pertanyaan inti dari terkait dengan rancangan aktualisasi ini. Mudah-mudahan nanti dapat diperbaiki dan ditindaklanjuti ya Bu Zulfa untuk Baik, Bapak. saran-saran Ibu penguji dan juga dari Ibu mentor. Terima kasih dan kami ucapkan selamat dapat meninggalkan room ini untuk melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Budi, Pak Rois, Nggih. Bu Dina, terima Sama-sama, kasih Bu Zulfa, banyak. Bu Dina, Jelas Sufyan. ya. Nggih, monggo. Nggih.